Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya memang nggak setenar Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tapi kiprahnya dalam penyebaran Islam luar biasa besar. Beliau adalah jenderal tertingginya kaum muslimin. Bahkan sekelas Khalid bin Walid aja pernah dipimpin oleh beliau. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sosok sahabat Nabi yang super low profile. Beliau nggak suka pamer, nggak suka cari muka, dan nggak pernah sekalipun merasa dirinya paling hebat. Saking low profile-nya Abu Ubaidah ini, kisah hidup beliau aja mungkin nggak banyak diketahui oleh umat Islam saat ini. Padahal kalau boleh jujur, Abu Ubaidah ini punya banyak banget kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh sahabat Nabi lainnya. Bahkan Nabi sendiri pernah berkata, setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi, siapa sih sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Seperti apa sih kisah kehidupan beliau? Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Oke, kita mulai kisahnya dari sini. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah, tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan julukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi, tepatnya 27 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah, sedangkan ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ghanam. Dari segi penampilan, Abu Ubaidah ini diriwayatkan memiliki fisik yang mirip banget sama Abu Bakar As-Siddiq. Tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya tampan, dan kulitnya putih bersih. Dan yang membuat Abu Ubaidah ini lebih mempesona adalah pembawaannya yang tenang dan elegan. Beliau ini tipe orang yang gak banyak ngomong, tapi sekali ngomong semua orang langsung diam dan respect sama beliau. Orang diam bukan karena suaranya yang keras, tapi karena setiap kata yang keluar dari lisannya selalu bijak, tenang, dan penuh makna. Kalau Abu Ubaidah udah bicara, bukan cuma telinga yang mendengar, tapi hati pun ikut mengiyakan. Keren banget kan? Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk Islam. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam di awal penyebarannya bukanlah hal yang mudah. Berani masuk Islam berarti udah siap nerima resiko, udah siap hilang harga diri, dan siap menerima tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu juga dengan Abu Ubaidah di awal-awal keislamannya. Beliau sempat dicaci, dihina, bahkan disiksa. Tapi Abu Ubaidah nggak pernah mundur selangkah pun. Meskipun beliau sempat hijrah ke Habasyah, tapi itu nggak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Abu Ubaidah langsung memutuskan untuk kembali ke Mekah. Beliau ingin berada di dekat Rasulullah. Abu Ubaidah sudah bertekad, jika Rasulullah terbunuh, ia pun siap mati bersamanya. Abu Ubaidah selalu hadir di setiap peperangan bersama Rasulullah. Beliau nggak pernah absen sekalipun. Di antara kisah heroik Abu Ubaidah bin Jarrah dalam peperangan bersama Rasulullah adalah saat Perang Badar dan Perang Uhud. Di dua perang ini, nama Abu Ubaidah begitu harum terukir di dalam sejarah Islam. Bahkan di Perang Badar, Allah menurunkan firman-Nya untuk memuji ketegasan beliau. Jadi gini ceritanya, saat Perang Badar sedang berkecamuk, Abu Ubaidah terus menyerang pasukan kafir Quraisy yang ada di dekatnya. Beliau menghajar mereka sampai membuat pasukan kafir Quraisy ini lari kocar-kacir. Nah, saat Abu Ubaidah sedang mengejar pasukan kafir Quraisy, ada satu orang dari pihak Quraisy yang terus mengejar beliau. Orang ini mau membunuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Anehnya, setiap kali orang ini mau nyerang Abu Ubaidah bukannya nyerang balik. Beliau malah ngejauhin orang ini dan berusaha untuk menghindarinya. Padahal semua pasukan kafir Quraisy dihajar oleh Abu Ubaidah. Cuman orang ini aja yang beliau nggak hajar. Kalian tahu siapa orang ini? Orang ini adalah ayah Abu Ubaidah sendiri. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Orang yang mau membunuh Abu Ubaidah itu adalah ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lah, kok tega banget sih ayahnya? Bisa-bisanya dia mau ngebunuh anaknya sendiri. Jadi gini sahabat seiman, Abdullah bin Jarrah atau ayahnya Abu Ubaidah ini mulai benci sama Abu Ubaidah setelah Abu Ubaidah memutuskan untuk memeluk Islam. Makanya, dia sengaja ikut Perang Badar, tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghabisi anaknya sendiri. Akhirnya Abu Ubaidah pun sadar, kalau beliau terus mengabaikan ayahnya, bisa-bisa ayahnya akan membunuhnya dari belakang. Makanya Abu Ubaidah pun tiba-tiba berhenti. Lalu beliau menghadap ke ayahnya dan mencoba untuk melawannya. Dengan tekad yang kuat, sambil bertakbir,
Abu Ubaidah mulai menyerang ayahnya sendiri. Gak lama kemudian, ayahnya pun tewas di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 memuji perilaku Abu Ubaidah bin Jarrah. Engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, ataupun saudara dan kerabatnya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, keputusan Abu Ubaidah saat melawan ayahnya di Perang Badar menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi itu hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Tapi nih ya, yang harus kita garis bawahi, kejadian Abu Ubaidah membunuh ayahnya itu terjadi di medan perang. Bukan tanpa alasan tiba-tiba Abu Ubaidah langsung ngelawan ayahnya. Hal ini terjadi karena ayahnya datang sebagai musuh yang benar-benar mau membunuh Abu Ubaidah. Artinya, dalam kondisi seperti itu, pertempuran udah pasti nggak bisa dihindarin. Jadi jangan sampai kita salah paham dan mikir, berarti kalau beda keyakinan, kita boleh dong ngelawan orang tua kita? Nggak gitu konsepnya, bro. Kalau kita nggak ada masalah apa-apa sama orang tua kita, walaupun mereka beda agama dengan kita tetap wajib menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Selama mereka ngajak kita ke hal-hal yang baik, nggak maksa kita buat keluar dari Islam, maka kita harus taat dan berbakti kepada mereka. Tapi kalau suatu saat mereka maksa kita buat ninggalin iman, nah disitulah kita harus tegas dan berani untuk menolaknya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut. Kisah heroik Abu Ubaidah di Perang Uhud juga nggak kalah epiknya dari perjuangan beliau di Perang Badar. Seperti yang udah sering kita dengar, Perang Uhud ini adalah salah satu momen berat buat kaum muslimin. Pasukan muslimin yang awalnya unggul, tiba-tiba berbalik terdesak gara-gara sebagian pasukan pemanah ninggalin pos mereka. Akibatnya, kekacauan pun terjadi. Formasi kaum muslimin hancur dan banyak dari para sahabat yang gugur di perang tersebut. Di tengah kegentingan itu, Rasulullah pun langsung menjadi target serangan dari pasukan kafir Quraisy. Saat pasukan Quraisy mengarahkan serangannya ke arah Rasulullah, beliau pun berusaha mundur untuk menghindari serbuan mereka. Tapi tiba-tiba, Rasulullah pun terperosok ke dalam sebuah lubang yang udah digali oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan disitulah, 3 orang dari pasukan kafir Quraisy langsung menyerang beliau tanpa ampun. Salah satu dari mereka sempat melempar batu ke arah Rasulullah sampai membuat gigi beliau patah. Dan yang lainnya juga sempat mengayunkan pedangnya ke arah pundak Rasulullah. Untungnya, pukulan itu nggak langsung mengenai pundak Nabi karena tertahan oleh baju besi yang beliau pakai. Tapi tetap aja, saking kerasnya serangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merasakan sakitnya selama sebulan penuh. Lalu satu orang lagi dia sempat mengarahkan pedangnya ke wajah Rasulullah. Tapi karena Rasulullah memakai topi besi, maka pedang itu nggak langsung mengenai wajah beliau. Karena di zaman itu, topi perang memiliki tirai pelindung dari rantai di sisi kiri dan kanannya. Nah, akibat dari kerasnya hantaman pedang itu, rantai pelindung itu pun sampai menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya, darah pun mulai mengalir dari wajah beliau yang mulia. Dalam kondisi yang super terdesak itu, Rasulullah benar-benar nggak bisa berbuat banyak. Lubang tempat beliau terperosok tersebut cukup dalam dan sempit. Jangankan untuk melawan mereka, menghindari serangan mereka aja susah banget. Singkat cerita, waktu Rasulullah dalam keadaan terluka dan terjebak di dalam lubang, Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang posisinya ada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi Rasulullah, beliau langsung lari ke arah Rasulullah, lalu menyerang pasukan kafir Quraisy tersebut. Akhirnya, ketiga kafir Quraisy itu pun berhasil dipukul mundur oleh Abu Ubaidah. Dan setelah mereka berhasil dipukul mundur, Abu Ubaidah pun langsung turun ke dalam lubang tersebut. Beliau melihat ada 2 potongan rantai besi dari topi baja yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ubaidah pun langsung menarik rantai besi yang menancap di pipi Rasulullah itu dengan giginya. Karena Abu Ubaidah tahu kalau beliau menariknya menggunakan tangan, maka rantai itu dapat membuat wajah Rasulullah semakin terluka.
rantai itu kan udah masuk ke pipi Rasulullah. Jadi kalau diambil pakai tangan, tentu membutuhkan ruang yang lebih besar agar jari-jari bisa menjepit rantai tersebut lalu menariknya. Artinya, kalau Abu Ubaidah mau ambil rantai itu pakai tangannya, tentu jari-jari beliau harus nyelip di antara kulit wajah Rasulullah dan rantai besi tersebut. Dan itu justru bisa menambah luka, bahkan dapat merobek kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Abu Ubaidah tahu kondisi ini, maka Abu Ubaidah pun menggunakan giginya untuk menarik rantai yang tertancap tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saking dalamnya rantai itu tertancap di pipi Rasulullah, waktu Abu Ubaidah berhasil menariknya, gigi depan Abu Ubaidah pun copot bersama rantai yang ditariknya itu. Bayangkan sahabat seiman, ada dua besi yang tertancap di pipi Rasulullah. Ketika keduanya berhasil ditarik oleh Abu Ubaidah, kedua gigi depan Abu Ubaidah pun copot bersama besi tersebut. Lihatlah betapa luar biasanya rasa cinta Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasulullah. Beliau rela merasakan sakit saat